Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Arsbun Arif dari Forum News Network masih bisa terus menjumpai Anda nih di akhir pekan di hari Ahad ya. Dan beberapa waktu yang lalu Anda pasti mengikuti pemberitaan yang cukup unik di media ini. Ada pasangan suami istri di Banjar Tuban yang namanya Pak Arif Akbar dan Suci Nur Aisyah. Itu kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran karena nama anaknya itu memang lumayan panjang. Bukan lumayan panjang, sangat panjang. Ada 19 kata. Ini saya bacakan ya supaya nggak salah namanya. Nama aslinya begini. Rangga Madipa Sutrajiwa Kordosega Akre Askala Mugal Ilkhanat Akbar Sahara Pitarik Ziyad Saifuddin Kutus Kosala Suratalenta. Anda nggak perlu menghafalkannya karena saya membacanya saja sudah ngos-ngosan gitu. Tetapi kemudian saya membaca namanya itu sekarang berubah jadi pendek saja. R. Akbar Zudan Kordosega Suratalenta. Ini selain pendek saya mulai curiga karena di tengah namanya setelah R. Akbar itu ada nama Zudan. Nama ini saya yakin Anda pasti juga sangat akrab karena kok mirip nama Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Profesor Zudan Arif Fikrullah. Nah, kebetulan sekarang saya sedang bersama dengan Prof. Zudan ini. Benar nggak ini namanya kemudian diadopsi oleh si anak dari Betawi? Assalamualaikum, Prof. Zudan. Ya, benar Mas Hersu. Itu Mas Arif Akbar, ayahnya Kordosega itu komunikasi intensif dengan saya. Karena saya menyampaikan kepada beliau, keluarganya, dan juga Kang Mujoko Sahid, kakak angkat adatnya Mas Arif Akbar itu, bahwa negara itu tidak mampu untuk memenuhi semua keinginan warga negaranya karena ada keterbatasan dalam sistem kita. Dalam formulir KTP, KK, akte itu maksimal hanya 55 karakter, 55 huruf. Ini lebih dari 125. Akhirnya dengan komunikasi intensif, beliau bersedia nama anaknya dalam dokumen negara itu diringkas. Nama panjangnya silahkan untuk nama adat. Nah, dan beliau minta Pak Zudan yang harus memberi nama ini, gitu. Nah, akhirnya oke lah, Mas saja yang memberi nama. Boleh nggak pakai nama Pak Zudan? Boleh, monggo dipakai. Akhirnya dipakailah nama saya menjadi R. Akbar Zudan Kordosega Suratalenta. Alhamdulillah mereka legowo, namanya diringkas, dan nama ini nanti akan menjadi lebih mudah dituangkan dalam semua dokumen. Karena 6 kata pun sebenarnya sudah lumayan panjang itu Mas Hersu. Kalau untuk haji kan cukup 3 kata ya, kalau haji berangkat Iya, paspornya ya. 3 kata sudah cukup di paspor. Iya. Oke, tapi kasus siapa nama panggilannya ini jadinya? Kordosega. Kordosega. Saya agak terkejut juga. Jadi walaupun namanya pendek tadi cukup panjang, tapi Pak Zudan masih tetap hafal nama panjangnya. Oke, ini apakah kasus unik yang pertama atau sebenarnya banyak kasus-kasus semacam ini? Ya, kalau kasus-kasus unik di Indonesia itu banyak, Mas Hersu. Nah, yang nama-nama unik itu ada yang menggunakan nama Presiden Joko Widodo, itu ada. Ada yang menggunakan istilah nama-nama yang serem, hantu, pocong, ada. Ada yang menggunakan istilah yang lebih menakutkan lagi, iblis. Namanya iblis itu ada. Kemudian ada yang namanya dengan angka, Aceh 26, ada. Seperti nomor rumah Aceh 26. Kemudian juga ada nama perpaduan suami istri menjadi nama unik lah, ada banyak gitu. Tapi juga ada yang menggunakan nama binatang, namanya tikus, ada. Ini. Kemudian menggunakan nama-nama daerah itu banyak, nama-nama yang indah, nama nabi, nama bunga, itu banyak sekali. Seperti itu, Mas. Memang kami di Dukcapil terus mengedukasi masyarakat agar memberikan nama-nama itu yang indah, nama-nama yang penuh doa, dan kita melakukan social engineering by law agar masyarakat itu memberikan nama terhadap anaknya yang sesuai dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia. Karena di dalam hak asasi manusia itu nama, identitas itu merupakan hak anak. Sehingga kita sebagai orang tua dalam memberikan identitas kepada anak itu yang nanti dituangkan dalam dokumen negara, anak tidak kesulitan di dalam praktek sosialnya,
dalam praktek pemerintahannya, jangan sampai anak-anak kita dibully. Karena ada satu contoh, anak dengan nama Kentut. Sejak kecil dia dibully sama teman-temannya. Kemudian dia berganti nama. Dia berganti nama dengan penetapan pengadilan. Karena dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, setiap orang boleh mengganti namanya dengan penetapan pengadilan. Nah, ini yang terus kita edukasi, berilah nama-nama yang indah. Doa, misalnya kalau orang Jawa itu selamat, itu nama yang bagus. Doa untuk selamat. Atau dengan Nabi Muhammad, Yusuf, Adam. Jangan lagi menggunakan misalnya ya bahasa-bahasa yang berkonotasi negatif, hantu, iblis, misalnya ya, pocong, setan. Nah, ini serem, menakutkan, dan anaknya dalam kehidupan sosialnya mendapatkan banyak persoalan karena secara struktur sosial kita, masyarakat tidak terlalu nyaman dengan bahasa-bahasa seperti itu. Itu Mas Hersu. Ya, jadi bukan hanya persoalan terlalu panjang sehingga tidak masuk dalam sistem administrasi, tapi juga persoalan bahwa nama yang wajar itu juga dilakukan begitu ya. Oke. Iya, jadi kita kan sebagai pemerintah terus mengedukasi masyarakat, dan saya selalu menyampaikan kepada rekan-rekan kami di tingkat teknis di daerah bahwa Dukcapil itu tidak semata-mata bekerja administratif. Ada upaya dari kita untuk terus membangun peradaban bangsa. Karena kan begini Mas, single identity number. Nama, kalau saya ke SPIR mengatakan what is the name, apalah artinya sebuah nama? Oh tidak, nama itu memiliki makna yang luar biasa. Bayangkan kalau nama anak diberi nama tikus, bayangkan. Kalau diberi nama hantu, ada Mas. Oh, ada di dalam database kita, ketik tikus itu keluar nama anak itu. Karena kan kita sudah berbasis digital. Jadi ketik nama, kita di query namanya siapa, bisa langsung kita ketemukan. Nah, kasihlah nama seperti Mas Hersu Beno Arif, kelihatan namanya bagus, indah, penuh makna gitu ya. Arif, bijaksana, kelihatan. Nah, oleh karena itu kita mendorong agar nama-nama bangsa kita ke depan pun dalam tataran internasional juga mudah, 3 kata. Sehingga kalau ke Arab Saudi, ibadah umroh, haji, tidak perlu. Kan banyak di masa lalu nama di bangsa kita itu 1 kata, Sukarman. Di KTP Sukarman, saat buat paspor ditambah Sukarman bin Ahmad. Akhirnya di KTP-nya menyesuaikan menjadi sama dengan di paspor. Diubah Mas KTP-nya untuk berangkat umroh atau haji, Sukarman bin Ahmad. Nah, giliran mau perpanjangan kendaraan bermotor, KTP-nya kan udah dirubah nih, BPKB dan STNK-nya masih tetap Sukarman, harus balik nama. Marah-marah penduduknya, loh saya ini orangnya sama, kok harus balik nama? Karena KTP-nya berubah. Saat mau menjual tanah, nggak bisa dijual, karena sertifikatnya namanya Sukarman, di dalam KTP-nya Sukarman bin Ahmad. Nah, itu gimana tuh? Nah, dia akhirnya kembali lagi. Dari yang paspornya udah selesai berangkat umroh haji, dia balikin, Pak, saya mau kembali ke nama semula, Sukarman. Karena di ijazahnya masih Sukarman. Nah, ini problem-problem ini yang kami terus mengedukasi. Dan yang jumlah nama di Indonesia 1 kata itu, Mas, itu puluhan juta. Besar ini sekali nama. Nah, tadi kalau yang terjadi itu kan sekarang sudah iktp gitu. Apakah orang mudah mengganti-ganti namanya itu? Kan ada juga kasusnya begini. Ini mohon maaf cerita, misalnya ketika dia menikah, dia menggunakan nama suaminya gitu. Kok dilalah dia kemudian bercerai dan dia menikah lagi ganti dengan suami lain. Apakah bisa dilakukan semacam itu? Nah, memang di Indonesia itu unik, Mas. Tradisinya unik. Ada nama muda, setelah menikah ganti nama tua. Kan banyak yang seperti itu. Atau seperti yang sampaikan Mas Hersu tadi, menambah nama suami di belakang. Dan itu ada yang ditempelkan di KTP-nya. Nah, itulah yang kemudian di Indonesia sekarang kami membangun policy 1 data kependudukan. 1 data kependudukan itu artinya begini, penduduk cukup memiliki 1 data saja. Artinya nama di kartu identitas anak, nama di akte kelahiran, nama di rapot, nama di kartu keluarga harus sama. Ini problem besar loh, Mas. Nama Indonesia itu akte kelahirannya beda, kartu keluarganya beda, rapotnya beda, ijazahnya beda. Itu banyak sekali yang terjadi. Nah, akhirnya kami membuat Permendagri 108 tahun 2019 untuk mewadahi apa yang terjadi di masyarakat ini.
Maka kami melakukan social engineering by law agar satu data kependudukan ini terwujud. Akhirnya masyarakat kita bebaskan, Anda boleh memilih. Kalau nama di ijazah, di akta, di KTP itu beda-beda, Anda boleh milih. Yang di Dukcapil itu kan akte lahir, KK, kemudian KTP, kartu identitas anak, boleh diganti disamakan dengan semua nama di ijazah, boleh. Akhirnya ijazahnya dibawa ke Dukcapil, semua dokumen di Dukcapil dibetulkan. Nah, tetapi juga ada yang namanya ingin berbeda sama sekali. Antara akte, KK, ijazah berbeda. Maka harus membuat penetapan pengadilan. Misalnya begini. Misalnya namanya sudah benar, Zudan Arif Fakrullah, nama saya udah benar. Kemudian saya merasa itu kurang kusuk gitu. Ditambah kata Muhammad. Jadi Muhammad Zudan Arif Fakrullah. Padahal di KTP, di akte, di ijazah saya udah benar semua. Maka saya harus membuat penetapan pengadilan. Nah, dengan penetapan pengadilan itu nanti setiap kali dimanapun tinggal tunjukkan penetapan pengadilan bahwa saya menambah nama. Bahwa nama yang di ijazah Zudan Arif Fakrullah sama dengan nama Muhammad Zudan Arif Fakrullah. Nah, termasuk tadi Mas yang menempelkan nama suami. Kalau dulu menambah nama suami di semua dokumen kependudukan, maka dia harus membetulkan kembali kalau mau membuang nama suami. Kalau dulu menambah nama suami dengan penetapan pengadilan, membuangnya juga harus dengan penetapan pengadilan. Nah, ini fakta juga, Mas. Ini fakta. Ternyata di kita itu banyak yang latah. Menambah nama suami itu hanya di kartu keluarga dan di KTP. Ijazahnya kan nggak ada nama suaminya. Betul. Nah, giliran cerai, kami memberikan kemudahan. Dasarnya adalah nama di ijazah. Dengan menunjukkan nama di ijazah, nanti membuat berita acara pembetulan nama, mengisi formulir untuk membetulkan nama. Nah, kami memberikan kemudahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Tidak perlu lagi penetapan pengadilan. Kalau sedikit masyarakat harus sidang, itu kasihan, Mas. Karena datang ke pengadilan kan seringkali menakutkan bagi masyarakat. Perlu lagi penetapan pengadilan. Nah, jadi itu, Mas. Kalau sudah ada dasar dokumen sebagai pembetulan, tidak perlu lagi ada penetapan pengadilan. Itu bisa berguna secara legal formal ketika ada persoalan-persoalan hukum, bisa digunakan itu? Kalau sudah dikoreksi, yang bersangkutan kan sudah melaporkan ke Dukcapil, kemudian mengisi formulir dan dibuat berita acara pembetulan nama, maka dokumen berikutnya itu adalah dokumen yang benar. Nah, kita meminta kepada masyarakat gunakan kebijakan yang sekarang satu data kependudukan dengan single identity number itu. Ini nick-nya, ini namanya, ini tanggal lahirnya, jangan diubah-ubah lagi gitu, Mas. Karena sekali merubah nama, nanti di sertifikat tanah harus diperbaiki, di rapot, rekening bank, polis asuransi, sertifikat kendaraan bermotor harus diubah semua. Maka kami mengedukasi masyarakat sejak awal, yuk data penduduk kita itu betul sejak awal gitu. Nah, tadi kan dalam kasus anak yang namanya sampai 19 kata tadi, itu dia baru berusaha untuk mendapatkan akte, belum ada dokumen-dokumen yang lain. Bagaimana dengan nama-nama yang tadi, yang sudah terlanjur, jadi yang tadi Anda sebut namanya hantu, ada namanya Tuhan, kan gitu suka kita lihat viral ya di media sosial itu, dan dia sudah kandung semua dokumen dia itu sudah namanya seperti itu. Apakah apa yang harus dilakukan oleh orang-orang semacam ini? Nah, kalau ada teman-teman yang namanya, maaf, tikus, iblis, hantu, pocong, Tuhan, yang di Banyuwangi itu namanya Tuhan. Betul. Nah, itu harus dengan penetapan pengadilan. Misalnya Tuhan ganti namanya menjadi misalnya Muhammad Abduh, ganti gitu, dibuat penetapan pengadilan. Sehingga nanti di sana bisa diterangkan nama yang dulu bernama Tuhan dalam sertifikat tanah, dalam kendaraan bermotor, sama dengan yang bernama Muhammad Abduh dalam penetapan pengadilan ini. Seperti itu, Mas. Oh, jadi yang sudah terlanjur namanya seperti itu, sekarang sudah tua dan tapi ingin berubah gitu, itu harus melalui penetapan pengadilan. Gitu. Betul, dengan penetapan pengadilan. Oke, apa sih yang soal-soal lain yang Anda temui selama menjadi Dirjen Dukcapil selain masalah-masalah nama yang aneh gitu? Apa persoalan lain yang paling banyak ditemukan?
Nah, yang paling banyak itu penduduk itu ingin memiliki dokumen lebih dari satu. Itu Lebih dari banyak. satu. Ini sisa masa lalu. Okay. Penduduk itu belum aware, belum ngerti kalau sistem kita sudah berubah. Ya. Di masa lalu kan semuanya harus dengan KTP setempat ya Mas ya. Masih ingat nggak? Beli tanah harus dengan KTP lokal, buka rekening bank harus dengan KTP lokal. Kalau sekarang kan sudah single identity number, sudah KTP elektronik. Jadi penduduk kita mau membuka rekening bank dimanapun cukup membawa KTPL itu. Kemudian beli tanah dimanapun kecuali tanah sawah, itu cukup dengan KTPL itu. Beli rumah dimanapun cukup dengan KTPL itu. Sehingga tidak perlu saya misalnya orang Bekasi beli rumah di Tangerang buat KTP Tangerang, tidak perlu. Saya orang Bekasi pengen punya rumah di Jogja, beli rumah di Jogja buat KTP Jogja, nggak perlu. Kalau masa lalu iya seperti itu. Nah, masih banyak orang yang pemahamannya seperti itu. Datang ke Dukcapil, saya mau buat KTP lokal, saya mau buat lagi KTP untuk beli tanah. Nah, itu tidak perlu. Jadi saya terima kasih Mas Hersu, ada forum ini saya bisa menjelaskan ke masyarakat, cukup satu KTP elektronik saja untuk semua keperluan. Karena sistem kita sudah kita perbaiki. Tidak perlu KTP lokal untuk transaksi di daerah di luar tempat tinggal kita. Oke, tapi banyak juga berkembang pendapat di publik menyatakan bahwa KTP elektronik itu tidak boleh difotokopi gitu dan sebagainya karena sekarang ini kan yang seperti Anda sebutkan tadi sudah tercatat di mana-mana. Tapi realitasnya masih banyak juga orang yang minta disertakan fotokopi. Itu jadi masalah apa enggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya itu tidak tepat lagi kalau KTP elektronik itu difotokopi, Mas. Karena kita kan mau menuju integrasi data, model dari My Number di Jepang, Social Security Number di Amerika. Sebenarnya semua lembaga itu bisa menggunakan NIK saja. Ya, kerjasama dengan Dukcapil, sekarang kan sudah ada 4.138 lembaga yang kerjasama untuk integrasi data. Misalnya perbankan, itu hampir semua. Bank umum, Bank BPR, Bank Himbara, Polri, Badan Pertanahan, Kementerian Sosial, BKPM, atau Kementerian Investasi itu sudah integrasi data. Sehingga diketik NIK-nya, datanya sudah keluar. Itu nggak perlu fotokopi. Dan kalau kita masuk ke hotel, menginap, kemudian masuk ke kantor-kantor, nggak perlu juga tinggal KTP. Ada alat namanya card reader. Jadi KTP itu letakkan saja di atas alat card reader, sehingga sudah terbaca siapa dia. Nah, kami itu mulai tahun ini, Mas, Dukcapil akan membangun digital ID. Jadi, KTP kita masukkan ke dalam gadget ini. Oke, ya. Dan menjadi dengan QR code. Sehingga tinggal kita tap saja di dalam alat seperti Peduli Lindungi itu. Nah, kita sudah berjalan di 50 kabupaten. Nah, kita kan sudah punya modal 98% penduduk kita sudah punya KTPL. Sehingga yang 98 itu tinggal kita digitalkan. Yang sudah punya smartphone bisa langsung KTPL-nya didigitalkan di situ. Jadi nggak perlu fotokopi. Nanti setiap lembaga tinggal menyiapkan QR code reader. Pasang di tab saja, langsung nanti bisa terbaca datanya. Ini yang sekarang sedang kita lakukan. Maka saya berharap kepada masyarakat atau berbagai lembaga deh, kurangi deh fotokopi. Sudah nggak zamannya lagi. Fotokopi satu boros, banyak menggunakan kertas. Kalau kita nggak fotokopi, hutan bisa lebih awet. Ya. Alat-alat mesin dan semuanya bisa lebih kita kurangi. Cukup dengan integrasi data. Ya, tapi tidak ada tidak ada kerusakan apapun terhadap KTP itu kalau sering difotokopi gitu. Karena ada sering pernyataan semacam. Nggak ada, Mas. Nggak ada kaitannya antara chip dalam KTP dengan fotokopian ya. Karena dia kuat di fotokopi ribuan kali, nggak ada masalah. Sudah kita uji coba itu. Ya. Nah, dengan single identity number ini kan harusnya semua bisa memanfaatkan itu. Tapi mengapa sekarang masih banyak sekali terjadi kekacauan data? Misalnya katakanlah misalnya di bansos gitu ya, masih banyak yang double gitu. Ya. Terus kemudian ada satu orang terima beberapa, ada yang harusnya menerima tidak bisa menerima. Itu di mana itu letak hantunya itu, Prof. Zudan? Ya. Ini ada satu proses, kami mendampingi mensinkronisasi data mulai 2018, Mas. Ya. Ini kan
awal-awalnya penerima bansos tidak menggunakan NIK, Mas. Ya. Jadi hanya nama, alamat, gitu kan. Padahal kalau nama, itu banyak sekali yang sama. Alamatnya berbeda, bisa jadi satu orang dengan nama yang sama, orangnya sama, namanya sama, buat alamat berbeda agar bisa mendapatkan bantuan sosial beberapa kali. Nah, ketika kita cocokkan dengan data Dukcapil, itu ketemu jutaan data yang ganda. Nah, itulah kita sisir. Maka di Kementerian Sosial sekarang menggunakan data Dukcapil 100%. Kalau nggak ada NIK-nya, dikeluarkan. Kalau datanya ganda, dikeluarkan. Nah, nanti setelah ketemu NIK-nya, kita kerjasama dengan berbagai instansi. Di Dukcapil kan sudah kerjasama dengan BKN. Ada yang sudah punya NIK-nya sebagai dan punya NIP, nomor induk pegawai. Dicocokkan, ketemulah data PNS yang terima bansos, kita keluarkan. Nanti kita cocokkan lagi dengan TNI Polri. Kalau ada, kita keluarkan. Lama-lama dengan NIK itu bisa tercleansing, Mas. Ini kan kesadaran menggunakan NIK kan baru tumbuh di 5 tahun terakhir. Kita baru mendorong dengan Permendagri nomor 61 tahun 2015. Jadi era berbagi pakai data itu baru kita mulai tahun 2015. Dan kita butuh waktu untuk semua lembaga mengurangi ego sektornya untuk tidak membangun data sendiri, tetapi cukup menggunakan satu data kependudukan itu. Alhamdulillah sekarang mulai berjalan. Jadi yang Anda maksud bukan pada penduduknya, tapi lebih pada lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta yang sama-sama mereka punya semacam database gitu ya? Ya, betul. Jadi dulu kan sebelum Dukcapil berdiri, Dukcapil kan berdiri tahun 2002, Mas. 2002, oke, belum terlalu lama ya. Ya, masih sangat muda tradisinya. Semua lembaga sudah punya data sendiri. Kampus punya data, perbankan punya data, pertanahan punya data, Polri untuk SIM punya data. Nah, dulu NIK kita itu NIK lokal, NIK daerah-daerah, NIK per kabupaten. Baru disatukan itu 2009. Menjadi NIK nasional itu baru 2009. Jadi tradisi kita memang tradisi adminduknya masih sangat muda. Nah, oleh karena itu mulailah kita berbenah. Alhamdulillah sekarang ketika saya jadi dirjen, Mas, itu meng-cleansing data penduduk ganda jutaan, Mas. Kan ingat dulu kan kita setiap pindah rumah, pindah daerah buat NIK baru kan, KTP baru, tidak mengurus pindah, datang buat KTP, di mana buat KTP. Nah, itu kita cleansing. Jadi kita menggunakan elemen data, misalnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama bapak, nama ibu itu sama, kita pastikan orangnya sama. Nah, itu kita cleansing. Yang mana yang ada KTPL-nya itu yang kita pertahankan. Maka saya sebagai dirjen pernah memblokir lebih dari 2 juta NIK. NIK ini kita indikasikan dia ganda, indikasi, kita duga. Karena dia 10 tahun lebih tidak membuat KTPL, Mas. Dari program KTPL waktu itu 2018, 7 tahun. Kalau sekarang sudah 10 tahun. 7 tahun tidak membuat KTPL, kami blokir. Kemana saja penduduk ini kok 7 tahun tidak membuat KTPL. Nah, blokirnya akan terbuka bila mereka membuat KTPL. Syaratnya mudah sekali. Kalau Anda NIK-nya tidak bisa dibaca untuk buka rekening bank, buat SIM, polis asuransi, Anda cukup datang ke Dinas Dukcapil, begitu kami sosialisasi ke masyarakat, buatlah KTP, maka blokirnya akan terbuka. Dan itu efektif sekali. Sekarang pembuatan KTPL sudah 99%. Oke. Nah, tadi KTP ganda itu berimplikasi pada jumlah penduduk tidak gitu? Sehingga menjadi tidak iya, Mas. Betul. Kalau NIK-nya satu orang misalnya ya, katakanlah saya pindah dari Jogja punya KTP, di Bekasi punya KTP, saya dulu pindah ke Surabaya punya KTP misalnya begitu, itu dalam database saya punya 3 data. Dengan NIK berbeda-beda, namanya sama, tanggal lahir sama, tempat lahir sama, nama bapak sama, nama ibu sama, tapi NIK-nya berbeda. Nah, itu kita cleansing. Nah, setelah di cleansing, digunakan yang menggunakan KTP elektronik. Maka kalau sudah menggunakan KTP elektronik, kita nggak bisa punya KTP ganda lagi. Karena sidik jarinya sudah kita simpan, iris matanya juga kita simpan di dalam chip itu. Dan di dalam database kita ada. Target, jadi alhamdulillah target tahun berapa ini? Rapi, Mas. Tahun berapa bisa 100% kita sudah terdata semua dan menggunakan identity number ini?
sekarang itu penduduk kita yang sudah memiliki KTPL 99%, Mas. Target kita kan 198, sekarang sudah 197-an juta. Ya. Tapi tahun depan nambah lagi. Kan setiap tahun bertambah anak-anak umur 17 tahun baru. Setiap tahun itu kira-kira kita bertambah 4 jutaan. Setiap tahun bertambah 4 jutaan, 5 juta, tergantung berbeda-beda lah setiap tahun itu karena ada anak-anak yang bertambah umurnya di tahun itu. Oke. Baik Profesor Zudan Arif Fikrullah, jadi kalau orang ada persoalan-persoalan begini, kemana mereka ini harus menghubungi? Ya, kami membuka call center, Mas, di 1.500.537 dan juga ada 10 nomor yang lain kita umumkan di websitenya Dukcapil dan juga bisa dibuka di profil TikTok saya, ada 10 nomor yang bisa dihubungi. Misalnya pelayanan Dukcapil lambat, menemukan pungli, kok ada calo, kok datanya nggak bisa dibuka, itu silahkan hubungi di call center Dukcapil. Kami sejak 2017 mengembangkan Halo Dukcapil untuk komplain handling bila ada masyarakat yang memerlukan. Oke, baik, terima kasih. Ini keren nih Pak Dirjen, rupanya main TikTok juga ya. Iya Mas, karena itu mudah, murah, dan waktunya singkat, 1 menit, 2 menit, bisa memberi informasi yang cepat kepada masyarakat. Yes. Oke, baik. Terima kasih Profesor Zudan Arif Fikrullah. Dari ini beliau adalah Dirjen Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.